Memang yang ditampilkan di sini kebetulan temanya anak muda. Oke. Jadi anak-anak muda ini memiliki gagasan apa untuk Indonesia. Jadi saya pikir gaya ilustrasi Yunan ini sesuai dengan tema yang kita angkat itu, Mas Baik. Jadi di sini tuh dia ngasih tahu sebenarnya di sini tuh gambar yang penting itu cepet. Oke. Tapi harus bagus. Oke. Jadi ini seolah-olah memang menggambarkan keindonesiaan sih sebenarnya dari dari barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua. Ya? Dan konsep itu sangat mengena karena isi naskahnya itu sebenarnya juga bagaimana kiprah anak muda Indonesia dari Aceh sampai Papua ini. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Di Balik Berita, ulang tahun ke-59 Kompas. Sebentar lagi udah 60 tahun nih. Kali ini kita akan ngobrolin tentang penghargaan-penghargaan yang diterima Kompas dalam waktu dekat ini. Nah, salah satunya itu di bidang infografis. Ini ada 3 nih, saya bacain ya, saking banyaknya saya nggak hafal nih. 1, kita dapat penghargaan Gold Winner edisi 16 Agustus tahun 2023. Ini di bidang front page atau the best newspaper. Lalu yang kedua, Silver Winner edisi layar tancap, tanggal 2 April 2023. Ini infografis yang menggambarkan bagaimana layar tancap itu masih berusaha untuk tetap survive atau hidup. Dan yang terakhir adalah Silver Winner edisi Madagaskar. Ini infografis yang terbit tanggal 24 Desember 2023, sehari sebelum kita libur Natal. Nah, di sini sudah hadir 2 orang penting di balik penghargaan-penghargaan itu. Ada Rianto Karman, wakil manajer Departemen Visual Kompas. Rianto Karman atau sering disebut Cari. Saya nanti sebutnya Cari aja. Cari karena dari karena Malang. dari Jawa Timur, Malang, Yeah. Arek. Yang kedua ada Cahyo Heryunanto, ini ilustrator yang banyak juga membantu. Jadi 2 orang ini yang kami hadirkan adalah orang-orang penting. Mas Yunan, boleh lihat nggak korannya kayak apa? Nah, ini salah satu yang mendapat penghargaan emas Golden Winner front page, itu gini gambarnya. Kita akan nanti cerita dan ngulik-ngulik gimana inspirasi dan sebagainya. Tapi sebelum itu, nggak asik kalau 2 tamu kita ini kita anggurin. Kita ajak minum dulu. Mau minum apa? Adanya teh. Waduh, kopi nggak bisa nih, kopi nggak bisa. Gak bisa jadi kopi. Ini teh dari Yunan tapi bukan dari Mas Yunan. Oh, iya. Dari Yunan Cina. Wah, ini lepeknya nih. Ini lepeknya biar nggak panas. Oke. Karena ini udah disterilisasi, jadi sebenarnya nggak boleh dipegang kecuali oleh yang minum. Oh, gitu. Nah, ini tehnya, silakan diminum tehnya. Sangat kecil ya. Nah, boleh nambah Cari, bebas. Boleh ngambil sendiri, boleh diambilin. Karena kita nggak punya pembantu, nggak punya Inem, nggak punya Yanti, ambil sendiri. Silakan dicicip sambil ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu yang pertama dari Cari gitu. Gimana ceritanya kita bisa menang dapat penghargaan ini? Kan nggak mungkin tiba-tiba itu kita nggak melakukan apa-apa lalu dapat penghargaan, kan nggak mungkin. Yang jelas yang pertama yang kita lakukan adalah mengirimkan karya. Nah itu. Karena kalau nggak kirim karya kan nggak mungkin Itu ini betul dipilih sekali, kan. iya. Dari mana sumbernya gitu. Biasanya setiap tahun itu SPS mengadakan semacam lomba gitu ya buat media seluruh Indonesia. Banyak sekali lombanya. Salah satunya kategorinya sampul. Sampul ya. Ya, sampul. Dalam hal ini mungkin ya yang kita ajukan itu sampul yang edisi 16 Agustus 2023. Oke. Itu yang menang. Sebenarnya kita ngirimnya banyak sih sebenarnya. Ada 5 atau 6 gitu kita ngirim, tapi yang kemudian terpilih adalah ini. Yang ini. Mas Faik. Itu cara milihnya bagaimana? Maksud saya, kita kan tiap hari ada halaman nih. Kenapa hanya 5 itu yang kemudian dikirim untuk dilombakan? Biasanya karena ini lebih ke kategori visual, maka yang kita anggap secara visual menarik aja yang kita kirim. Kan biasanya kan koran, ya kayak Kompas itu kan kategorinya kan national newspaper ya, quality newspaper itu biasanya kan penampakannya ya gitu-gitu aja gitu. Karena kita lebih mengcover news everyday gitu kan. Makanya untuk memilih visual yang menarik itu kan nggak setiap hari. Apakah itu bermaksud bahwa ada kalanya
halaman depan tuh dibikin ala kadarnya begitu. Bukan al kadarnya, Oh, iya. lebih Jadi ke gimana kebutuhan lebih ke kebutuhan newsroom sebenarnya. Oke, Karena oke. kita rapat setiap hari kan, menentukan 4 item yang menarik, foto yang menarik gitu. Dan tentunya nggak setiap hari seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Untuk event-event tertentu, misalnya menyambut 17 Agustus atau ulang tahun Kompas atau Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, kadang-kadang redaksi menentukan sebuah tema. Tema yang akan kita ambil untuk edisi tertentu itu. Nah, dari situ mereka mengalirkan ke visual, departemen visual biasanya. Nah, di departemen visual itulah kita akhirnya melakukan Eksekusi, ya. memikirkan gimana nanti visualnya gitu. Jadi, nah tentunya tidak hanya pimpinan departemen visual yang terlibat. Kita melibatkan staf-staf kita, infografik, kemudian teman layout yang lain, atau dalam hal ini ilustrasi. Ilustrasi. Oke, sebelum ke situ Cari, ini berarti ada perjalanan panjang ya, mulai dari rapat redaksi, temanya dulu, lalu kemudian Cari diajak terlibat untuk membayangkan kira-kira visualnya seperti apa dalam bentuk ilustrasi gitu. Iya, jadi Pak Faik, edisi ini kan tanggal 16 Agustus ya. Biasanya seminggu sebelumnya itu sudah mengalir ide itu. Dari redaksi, terutama dari Meja Tengah ya. Oke. Kemudian dalam waktu ya 5 hari, 6 hari itu kita harus melakukan riset atau melakukan pencarian ide lah, kasarnya gimana nanti visualnya itu terlihat gitu. Oke, sebelum ke situ lanjut ke Mas Yunan nanti, saya perlu jelasin dulu apa itu SPS kayaknya. SPS itu Serikat Perusahaan Surat Kabar. Ini memang sudah lama ikut menjaga kehidupan surat kabar, dan salah satunya adalah dengan penghargaan-penghargaan ini Cari ya. Nah, setelah itu tadi Cari, begitu udah diterima nih mandatnya dari Meja Tengah. Meja Tengah itu adalah pimpinan ya, mulai dari Pemret sampai dengan redaksi pelaksana. Itu kan kemudian teman-teman di Departemen Visual juga rapat. Yeah. Nah, pertanyaan saya ke Mas Yunan, waktu garap yang edisi yang akhirnya menang ini, sejauh mana Mas Yunan terlibat? Kalau saya, kalau untuk membuat dari ini tuh dari awal. Dari Mulai awal dari itu? Ide layout, sama penentuan style, sama stylenya ini, sama referensi. Referensi. Bisa dijelaskan lebih detail, style sama referensi itu maksudnya gimana? Kalau style itu jadi kayak, saya kan niatnya ini kayak, ini pengen mau kayak koran Eropa gitu. Koran Jadi Eropa, oke. Jadi saya cari kayak, ini boleh sebut nama nggak referensinya? Nggak apa-apa sih, Oh, nggak ya. apa-apa. Jadi ini referensinya itu dari salah satu ilustrator Spanyol, Molly Mendoza namanya. Dia tuh ilustrator buku, Oke. buku anak. Kenapa saya mencoba ngambil itu ya? Karena kalau dari style sama warnanya itu, cerianya itu, ini anak muda banget. Anak muda banget. Ya, Oke. anak muda banget, dan menurutku masih bisa diaplikasikan buat di sini dengan beberapa modifikasi yang sesuai. Anak muda banget itu warna apa sih yang mewakili sebenarnya? Kalau saya sih sukanya kalau ini kan lebih ke preferensi. Nah, kan itu, Anda anak muda, umur Anda berapa? 30. 30, masih muda lah dibanding Cari. Cari ini udah 23 tahun di Kompas, jadi umurnya udah 50 tahun. Ya, itu saya di sini masih kecil. Jadi warna apa aja tuh yang menurut anak muda? Sebenarnya bukan warna aja, tapi lebih ke kontras dan vibrantnya gitu sih. Jadi full color, vibrant, dan banyak kontras warna. Oke. Tuh. Sebelum itu saya kasih beberapa sketch ke Mas Pandu, kepala departemen. Ya. Beberapa sketch, akhirnya itu ada beberapa yang disetujuin. Nah, itu diseleksi lagi sampai terjadi yang ini satu. Itu berapa sketch Mas kasih? Kalau dari awal sih 5-6 sketch. 5-6. Itu kalau sketsanya itu termasuk sketsa kasar layout. Jadi ini ntar di halaman 1 layoutnya seperti ini, jadi biar orang layout gampang placementnya. Oke. Placementnya gampang. Itu dari 6 layout sisa 3. Nah, 3 itu baru
kasih warna. Jadi kira-kira yang warnanya yang cocok untuk tema Agustus tahun kemarin itu apa. Jadi seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya tidak mudah juga meyakinkan ke Mas Pandu waktu itu ya sebagai bos gitu. Dan bagaimana Mas menjelaskan kepada Mas Pandu, dan apakah ada misalnya sempat ada penolakan, yang ditolak itu alasannya apa dan kemudian diterima ini alasannya apa? Jadi kalau sama Mas Pandu itu saya meyakinkannya itu lewat gambar, Mas. Jadi harus ini kenapa seperti ini, aku sukanya seperti ini itu karena flow di orang membacanya itu enak dari kiri ke kanan. Oke. Oh, ini ya Pak. Kan dari sini. Ini kan ngikutin Indonesia ya, ini Aceh, ini itu, habis itu terakhir ini ke Papua. Jadi kayak narasinya begitu. Iya, narasinya seperti konsep awalnya itu seperti itu yang di ACC Mas Pandu. Oke. Kalau Cak Ari sendiri ngelihatnya waktu itu tentu saja di tingkat pimpinan kan juga ada diskusi ya, usulan dari Yunan. Apa yang menarik dari gagasan Mas Yunan ini waktu itu? Waktu itu sekilas saya lihat rough layoutnya ya, rough desain untuk ilustrasinya menarik karena seperti tadi yang dibilang Yunan itu bright color dan jarang-jarang kan kita menampilkan bright color di halaman 1 kan, khususnya untuk ilustrasi. Biasanya kan kita warna-warna pastel yang agak soft gitu. Nah ini kan dalam rangka kemerdekaan Indonesia dan memang yang ditampilkan di sini kebetulan temanya anak muda. Jadi anak-anak muda ini memiliki gagasan apa untuk Indonesia. Jadi saya pikir gaya ilustrasi Yunan ini sesuai dengan tema yang kita angkat gitu Mas Wahid. Jadi temanya gitu. Itu dengan kata lain kan sebenarnya menabrak tradisi yang tadi tradisinya agak soft gitu ya, warna-warna kalem, dan ini kemudian kontras gitu. Nah, bagaimana Mas kemudian juga seperti Yunan meyakinkan Mas Pandu atau Cak Ari, bagaimana Cak Ari meyakinkan Meja Tengah bahwa ini pilihan yang terbaik sesuai dengan gagasan tadi? Apakah itu kemudian ada resistensi atau diterima gitu saja? Ya, dalam prosesnya memang kita bikin rough layout dulu kan. Kebetulan karya dari Yunan itu sudah jadi di sore harinya. Oke. Jadi kita rapat itu kan jam 4 ya waktu itu ya. Jam 4 sore itu kita rapat redaksi dengan teman-teman redaksi semua, termasuk di situ Pemret, Waretpel dan seterusnya. Kebetulan karyanya sudah jadi kita tampilkan di layar. Jadi semua orang bisa melihat, bisa menilai. Akhirnya di situ ternyata karena sekarang di Kompas itu kebanyakan anak-anak muda yang memimpin departemen atau desk ya. Jadi relatif nggak ada penolakan sebenarnya. Relatif nggak ada penolakan. Oke, ini kayaknya menarik, kuat dan cocok dengan temanya gitu. Ya udah akhirnya jalan. Setelah jalan kemudian saya melakukan koordinasi dengan Yunan lagi. Oke, gambarnya diterima tapi butuh merapikan beberapa hal gitu. Misalnya ada beberapa warna yang kurang rapi atau menabrak garis konturnya misalnya. Ada beberapa hal yang kita rapikan Yunan waktu itu ya. Termasuk flow-nya. Nah, termasuk flow-nya. Terus kita juga sesuaikan dengan kontennya yang sudah yang kita rancang sedemikian rupa. Jadi ini seolah-olah memang menggambarkan keindonesiaan sih sebenarnya dari dari barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua. Ya. Dan konsep itu sangat mengena karena isi naskahnya itu sebenarnya juga bagaimana kiprah anak muda Indonesia dari Aceh sampai Papua ini yang tergambar dalam visual yang menurut saya waktu itu ya cukup bright. Dengan kata lain visual ini mendukung isi teks ya, jadi satu kesatuan ya. Ya benar karena dalam desain visual itu kan setiap garis, setiap warna itu kan harus mewakili sesuatu. Dan kebetulan sesuatu itu adalah kontennya karena dalam konteks media gitu. Jadi visualnya berkolaborasi dengan teks untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan akhirnya ini kita kirimkan ke lomba dan alhamdulillah mendapatkan emas ya untuk tahun 2024. Ini kayak Mas Yunan haus, diminum lagi. Habis. Tapi saya pengen nanya ini Mas Yunan, mengerjakannya itu berapa lama? Dan Mas Yunan kan juga banyak tugas-tugas yang lain kan? Sebenarnya kalau buat mengerjakannya itu nggak lama, cuman lebih ke tektokan dengan Meja Tengah dan
Mas Pandu, sama Cak Ri yang agak itu. Kan ada Nggak masih lama itu berapa jam atau berapa hari? Kalau aktual ngerjain dari nol, dari layout yang udah terpilih, layout terpilih sampai selesai, itu mungkin sekitar 7 jam, 5 jam gitu. 7 jam ya. Nah, tapi kan Efektif itu ya. ke stretch di beberapa hari. Oke. Jadi itu. Jadi kalau bisa dari awal seminggu lah. Seminggu ya. Tektokannya itu susah nggak sih? Misalnya jangan-jangan ditinggal rapat dulu baru dibales gitu atau lancar aja? Kalau sepengalaman kemarin sih lancar-lancar aja, tapi cuman karena sering beberapa ada beda usulan, jadi susah nyari jalan tengahnya aja sih. Oh, maksudnya gimana tuh? Maksudnya beda bos, beda pendapat gitu? Iya. Oke. Sehari pengen gini ternyata, tapi akhirnya jadi bagus gitu. Gimana kemudian ketemu jalan tengahnya untuk mengakomodasi gagasan-gagasan itu? Biasanya saya tawarin kayak, kasih layout baru, kasih sketch yang baru, kira-kira seperti ini, kasih warna yang baru, mungkin dikasih warna yang ini lebih cocok, dikasih ditaruh di layout yang seperti ini cocok gitu. Oke, jadi selain talenta dan kompetensi Cari ya, kayaknya butuh kesabaran memang. Iya. Ya karena ada standar yang ada harus timnya kan, ada Iya, beberapa orang dengan kepala yang berbeda, pemikiran berbeda, mau nggak mau kan harus kita sinkronkan gitu semua. Oke. Kemudian ini diumumin kapan Cari yang dapat menang Golden itu? Itu biasanya di Hari Pers Nasional. Oh, Februari kemarin berarti Iya, ya? Februari. Diundang Cari atau Yunan yang datang waktu itu? Diundang ke acara itu? Sebenarnya Mas Pandu deh. Mas Pandu. Iya. Yang Kepala ngerjain des. yang ngerjain Yunan yang naik panggung. Iya. Kita beralih ke ini nih, yang kedua, silver winner untuk layar tancap. Ini yang ngerjain terlibat juga? Enggak, saya Enggak. Iya, kebetulan. Cari ya? Bukan, kita punya supervisor infografik yang kebetulan juga mengerjakan itu, namanya Novan Nugrahadi. Oke, itu supervisor, oke. Berarti Cari sedikit banyak tahu ya prosesnya? Sedikit tahu. Sedikit tahu, oke. Yang sedikit itu boleh diceritain Cari? Untuk infografik itu sebenarnya relatif baru ya di SPS ya. Mungkin baru 2 kali atau 3 kali terakhir ya. Ada penghargaan namanya infografik. Sebelumnya belum ada, baru front page untuk desain. Nah, di Kompas itu kan kita punya tradisi membuat infografik lepas sebenarnya. Betul. Jadi selain infografik yang mendukung sebuah tulisan, kita juga bikin infografik lepas. Dan infografik lepas ini sebenarnya menjadi alat buat sang infografik artis ini untuk mengeksplor dirinya sebenarnya. Oh. Dia mau membuat tema apa gitu. Nah, dalam hal ini kan Novan yang bersangkutan itu membuat infografik mengenai layar tancap gitu kan. Ini yang sebulan sekali terbit itu ya? Iya, terbit setiap hari. Oh iya, di hari Minggu itu terbit sebulan sekali. Cuman waktu itu kita punya halaman e-paper ya. Bisa terbit seminggu sekali sebenarnya. Seminggu sekali. Artinya dalam setahun kita punya 52 sampai 53 ya. Iya. Kalau seminggu sekali. Nah, sama dengan yang tadi, milihnya apakah semua 50-50-nya itu dikirim ataukah dipilih juga beberapa? Terus bagaimana proses kurasinya, Sari? Tentu nggak semua ya, karena banyak sekali yang kita hasilkan. Kita hanya memilih mungkin 5 atau 6 karya terbaik yang menurut kami kuratornya itu. Siapa sih, Cak, kuratornya? Ya, kami sendiri sebenarnya. Kami sendiri. Ya, kita milih sendiri aja yang menurut. Sendiri itu 1 orang atau berapa orang? Ya 1 atau 2 orang. Kami tapi sendiri ya. Oke. Ya maksudnya Cari, kepalanya Pandu, visual gitu. berdua ya? Iya. Terus diusulin ke meja tengah ke Redpel dan Pemret gitu? Enggak sih, biasanya untuk award itu kita langsung kerjasama dengan departemen branding sebenarnya. Oh, Brandcom ya? Iya, Brandcom yang biasanya ngirim karya-karya ke jurinya, gitu, ke panitianya. Jadi dipilih 5 itu. Tapi secara umum ini Cari, ini kan kita itu tadi disebut tiap minggu. Kemudian para ilustrator juga punya kebebasan untuk menuangkan ide-idenya dalam infografis. Nah, sementara mengerjakan ini kadang-kadang tidak cukup sehari. Iya. Nah, bagaimana memanajemen waktu anak buah ini, teman-teman, agar tetap bisa menunjukkan kediriannya, lalu pekerjaan sehari-hari juga bisa tercapai. Itu manajemennya seperti apa, Cari?
Sebenarnya manajemen yang sederhana aja sih Mas Baik. Teman-teman itu sebenarnya untuk mengerjakan grafik lepas ini kan nggak harus sehari jadi gitu kan, atau seminggu harus jadi. Biasanya mereka dibentuk tim-tim gitu kan. Tim ini terdiri dari 2 orang atau bahkan bisa sendirian. Mereka bisa menggarap sebuah tema infografik, dikasih waktu untuk mereka bertiga itu misalnya untuk berdiskusi, mencari tema dan eksekusinya. Dan biasanya keterlibatan supervisor desainer infografik, dalam hal ini Novan ya, dan Mas Pandu sebagai manajer departemen visual itu sangat penting karena di situ mereka akan mengarahkan gitu loh, mengarahkan ini kurang apa, kemudian yang tema ini kurang apa, kemudian ada proses revisi atau redesign gitu, dan akhirnya setelah mereka anggap itu pas, baru ditayangkan. Tentunya Mas Faik salah satu editornya kan, Kompas Minggu berperan juga misalnya kami menyampaikan sebuah karya dengan tema tertentu. Rumah makan Padang misalnya. Kalau Mas Faik menganggap ini terlalu sederhana atau terlalu rumit, nah, bisa diganti yang lain gitu. Dengan kata lain bahwa departemen ini juga kadang-kadang butuh departemen lain untuk itu tadi brainstorming ya, untuk bongkar ide. Tepat sekali. Nah itu kan sebenarnya butuh riset juga tuh Cak Ri. Nah lagi-lagi saya pengen nanya tuh berapa waktu yang dibutuhkan biasanya? Apakah cukup satu infografis itu seminggu misalnya? Atau ada yang bahkan lebih lama sampai sebulan misalnya? Tergantung sama temanya sebenarnya sih. Kalau tema-tema yang mengharuskan ke lapangan itu kita datang ke lokasi. Jadi kita kadang-kadang pergi sampai ke provinsi lain gitu, misalnya ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau contohnya misalnya, waktu ngerjain apa tuh Cari? Seperti katakanlah kita ngerjain infografi tentang Borobudur. Kan nggak mungkin kita hanya mengandalkan pada riset-riset berbasis buku kan. Kita harus ke lokasi untuk memotret, kemudian detail misalnya arsitekturnya seperti apa, ukurannya berapa, itu harus kita tangkap sehingga menghasilkan infografik yang akurat. Tapi kalau kita hanya mengandalkan misalnya riset buku kan ada beberapa hal yang mungkin nggak ada. Jadi di samping memang biar karya kita lebih orisinil sebenarnya, nggak terlalu berbasis pada buku yang sudah ada gitu. Itu tadi lagi-lagi space waktunya sampai berapa tuh? Waktunya beragam sebenarnya. Ada grafik yang sangat cepat, bisa mungkin sehari bisa kelar 1 halaman. Kalau kita misalnya tema-tema yang bisa kita dapat hanya dengan riset online atau riset buku gitu. Misalnya tentang peluncuran satelit misalnya, peluncuran apa gitu yang kita nggak mungkin naik satelitnya ya. Ke bulan misalnya untuk menghasilkan infografik itu. Ada beberapa yang lama seperti ya tadi misalnya riset soal Borobudur itu kan mungkin 2-3 hari bahkan seminggu di sana bisa jadi. Tergantung pada aspek yang mau kita angkat di infografik itu. Belum pengerjaannya kan, eksekusinya pasti butuh waktu lagi. Dan lagi-lagi ke lapangan atau tidak itu tetap hasilnya bisa maksimal ya. Contohnya Madagaskar ini kan nggak mungkin kita ke Madagaskar. Benar. Tapi itu ternyata menang gitu. DLN soalnya itu. DLN perlu ya. Harus kita pertimbangkan kalau gede banget dan butuh lama Madagaskar. Cari. Ini ke depan ini yang menjadi tema yang sudah dibahas barangkali disepakati di teman-teman departemen visual. Kira-kira apa nih yang mau diangkat untuk infografis lagi? Untuk infografik sih masih banyak sih Mas Baik. Ada belasan tema sebenarnya yang akan kita angkat. Nah itu yang mungkin nggak bisa saya sebut karena ya takut bocor ya. Takut bocor tentunya. Takut media lain dicuri orang lain mencuri. Jadi kita sudah siapkan sih belasan tema yang sedang dikerjakan atau sedang disurvei atau sedang diriset gitu untuk ditampilkan di koran maupun di e-paper. Termasuk 17 Agustus ini. 17 Agustus sudah pasti ada temanya nih. Atau yang paling dekat ini tema-tema soal hari ulang tahun Kompas. Hari ulang tahun Kompas penting ya. Mas Yunan terlibat juga nggak? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Biasanya nanti deket-deket waktunya. Oh gitu ya. Seminggu sebelum hari H gitu. Sampai 2 jam sebelumnya ya kan. Tapi sering kan sebenarnya gitu ya didadak-dadakin. Sudah biasa. Sudah biasa. Sudah biasa. Nggak shock lagi ya. Enggak.
Dulu jantungnya awal-awal udah kuat. shock. Oh, awal-awal shock. Iya. Nah, ini Saya penting nih. terbiasa. Mas Yuna ini baru 4 tahun Iya. jadi wartawan, jadi ilustrator Kompas. Shocknya gimana? Mungkin bisa diceritain awal-awal shock. Jadi sebelum saya di sini kan saya ada mentor saya Mas SW, Didi SW. Yang udah Jadi pensiun ya. Ya, sudah pensiun beliau. Jadi di sini tuh dia ngasih tahu sebenarnya di sini tuh gambar yang penting itu cepet, Oke. tapi harus bagus. Oke. Nah itu kan ada kayak 3. Kalau mau cepet nggak bisa bagus. Kalau mau cepet Nggak bisa bagus. Bisa bagus. Kalau mau Bagus nggak bisa iya, cepet. iya gitu. Kayak Nah, barang ya, kalau Iya, mahal kalau sini harus cepet dan bagus. Oke. Nah, itu Nah, itu awal- gimana tuh? Saya bisa adaptasinya baru setahun di sini. Itu baru mulai. Jadi kalau sebelumnya saya gambar mungkin dari awal sketch ke ilustrasi jadinya itu mungkin 2 jam 3 jam. Oke. Sini mungkin 1 jam itu udah terlalu lama 1 jam sudah kalau terlalu buat lama. harian Oke. di situ. Pada loadnya sehari lumayan ya. Ya lumayan. Berapa tuh mas sehari minimal? Load sehari itu 5 atau enggak 6 sih. Belum termasuk yang dadakan itu. Oh iya belum termasuk. Itu kalau 5 dan 6 itu reguler. Reguler ya. Oke, oke. Akhirnya dengan yang dadakan itu apa? Di mindsetnya apa? Jangan-jangan nanti akan ada dadakan gitu. Enggak sih, lebih ke lebih gampang nyeleksi. Oh, ini kalau saya menggambar ini tuh tidak ada menambah value ke gambar saya. Jadi cuman kayak perfeksionisnya saya doang gitu. Oke, oke. Jadi tuh saya mulai bisa ngeeliminasi sifat-sifat perfeksionis saya sih. Oh gitu. Iya. Jadi yang penting ini bagus. Ini gitu. Jadi akhirnya tahu ya kulturnya gitu, bagaimana kebiasaan. Lebih adaptasi. Oke, oke. Di luar itu punya proyek pribadi nggak yang kayak Cak Ari ini kan dan teman-teman bikin infografik tuh. Kalau Yunan proyek pribadinya apa kira-kira? Kalau saya proyek pribadi di luar itu sebenarnya bikin kartun, Mas. Oh kartun. Ngikutin jejaknya Mas SW. Oh ikut pameran-pameran gitu. Pameran, habis itu submit kartun kontes gitu, Mas. Iya. Menang. Sering. Alhamdulillah baru pertama kali menang kemarin. Setelah sekian kali Iya, setelah 5 tahun baru 1 kali menang. ke Cak Ari nih. Ini kan inisiatif pribadi yang seperti itu. Kalau dilihat dari sisi perusahaan, benefitnya apa dengan banyak berkarya seperti Yunan ini? Jelas branding ya. Kalau seorang karyawan yang kebetulan menjadi ilustrator banyak berkarya, tentunya ketika dia menang kan misalnya dapat Golden Award tingkat internasional misalnya, itu kan pasti di situ dicantumkan dari media mana gitu kan, misalnya Kompas gitu. Karena beberapa karya kan harus dimuat ya Nan ya, untuk lomba. Oh, harus Karena dimuat di media. Harus dimuat. Nah itu sebenarnya memberikan value lebih buat koran itu. Artinya, oh Kompas punya ilustrator yang menjadi pemenang internasional nih, dapat award misalnya. Nah sebenarnya ini juga mulai kita ikuti mulai beberapa tahun ini kita ikut di ajang International Newspaper Design Competition sebenarnya, NSD. Nah itu tingkat internasional dan kalau dulu yang masuk nominasi aja masuk di buku mereka gitu. Oke, baru nomine aja udah masuk Udah di buku masuk. ya? Artinya potensi besar buat sebuah media untuk namanya ada di situ, di halaman itu gitu. Kompas belum pernah jadi nomine? Pernah. Oh, pernah? Pernah. Berapa kali Cari? Ini karena kita baru ikut 2-3 kali, sekali sepertinya itu masuk di NSD itu. Itu menambah kepercayaan diri juga sepertinya ya? Menambah kepercayaan diri dan sebenarnya ada satu event award yang sebenarnya internasional yaitu IFRA. Oh, One Infra ya? IFRA itu kan semacam kompetisi media internasional. Di tingkat Asia sebenarnya kita sudah mendapatkan sekitar 5 gold award sebenarnya itu front page. Wih, tepuk tangan dong. Nah itu tentunya ketika penerimaan itu kan ada gala dinner segala macam kan, ada pemimpin media di seluruh dunia, dalam hal ini Asia ya, Asia. dari Arab Saudi, Jepang sampai Singapura gitu kan, mereka datang dan tentunya kita bangga kan ketika mendapatkan sebuah pengumuman bahwa pemenang untuk goldnya itu dari Kompas gitu. Ya, Dan tentunya ini menjadi nilai plus buat Kompas sendiri sebagai media bahwa
front page desainnya itu bisa mendapatkan emas. Iya, sebagai koran terbesar sedunia berbahasa Indonesia. Nah. Itu kita harus pelajari. Oke, makasih Cari. Kalau masih mau ngetes silakan, tapi kayak obrolan kita harus kita akhiri. Siap, terima kasih Mas Karena Baik. itu tadi terbatas dan harus gantian dengan yang lain. Itu tadi sahabat Kompas, kita telah ngobrol cukup banyak tentang bagaimana cerita di balik penghargaan itu bisa didapat oleh Kompas. Kita dapat 3 penghargaan, 1 emas dan 2 silver. Ini cukup membanggakan dan menjadi kado istimewa bagi Kompas yang berulang tahun ke-59. Saya kira itu dulu, sampai ketemu lagi di podcast edisi berikutnya di Balik Berita. Terima kasih.